Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab 2 taklim kita, al-mautu qoblal mauti al-wiladatu marataini. Mati sebelum mati, terlahir 2 kali. Itu artinya keren judulnya kan. Kita belum bisa tuntaskan terkait masalah musibah memang kaji ini, dan ini termasuk amalan tasawuf amali. Kita perdalam perkara mursyid dan murid ya. Langsung ke tajuk risalah, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan taklim ini karena sumbernya pasti benar, Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ajana bil imani bih wa hadana ila azimi syariatih wa asadana bitibai afdali rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah bi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji tentunya bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, memberi petunjuk kepada kita menuju keagungan syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti idola kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia. Kita sama-sama bersaksi bahwa tidak ada Rabb selain Allah semata, tanpa sekutunya, baik dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, nama dan sifatnya. Dan kita juga bersaksi bahwa Nabi besar Muhammad SAW hamba dan utusannya. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan rahmat, keselamatan, barokah kepada junjungan kita Muhammad serta juriatnya, keluarganya, dan sahabatnya semuanya. Seperti biasa, sebelum kita taklim, kita kuatkan kembali keislaman kita dengan syahadatain. Tentunya selawat, talqin zikir, wirid dan doa kita tujukan hanya kepada Allah dengan niat mencari ridho saja. Sama-sama kita lapatkan ikhwan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Taharah. Kita doa dulu, doa makrifat. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqi hajatina wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan ila ruhi Muhammad Nabiyyun ka wa bil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin wa khususan arwahi juriyati wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina al Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa badika masatatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu janbi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safi'al amrat, Allahumma ya mujibat dawat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan ilal maut. Allahumma hawin alina bisarkatil maut wa najatan minan nari wal afadal hisab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wal quddatam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Langsung ke tajuk risalah. Nah, adonan bertanya. Ama ba'du. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama kita ketahui diutus ke dunia bukan hanya sekedar menyampaikan kebenaran dari sisi Allah aja, ya, atau hanya menyampaikan hukum-hukum yang dibolehkan atau dilarang oleh Allah saja. Bukan itu saja ya. Rasulullah itu diutus bukan itu saja, ya. Tujuan yang paling hakiki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke atas dunia ini, tujuan yang paling hakiki ya. Tentunya dengan keberadaannya agar manusia bisa memakrifatiku, makrifat Allah. Itu tujuan hakiki. Artinya perintah sholat, jauhi larangannya. Itu kan syariat, ya. Itu furu. Tujuan pokoknya adalah Rasulullah diturunkan supaya bisa mengenal penciptanya. Itu tujuan hakikinya, ya. Nah. Arti kata bukan arti kata kita nggak boleh sholat dan itu wajib. Tapi dalam sholat itu, tujuan sholat apa sih Pak? Untuk bisa mengenal, mendekatkan. Tujuan puasa, untuk jangan berdosa bisa mengenal Allah kan? Ya kan? Jadi itu furu. Tujuan hakiki kalau ditanya, kenapa Nabi diturunkan? Ma'rifatullah. Poinnya itu, maka dikenal. Awaludin beragama adalah ma'rifatullah. Ya kan? Maka tujuan kita dihidupkan, tujuan didatangkan Rasulullah, petunjuk untuk bisa mengenalkan penciptanya. Ma'rifatullah, itu tujuan hakiki. Poinnya itu ya. Nah, ya kan? Nah, dalam kajian tasawuf, arahannya selalu ke sana. Agak kurang sedikit fikihnya. Bukan melalaikan fikih, itu sudah liwat. Berarti harus kuat fikihnya, syariatnya, ya. Saya anggap Ikhwan YMA udah kuat tuh fikih. Udah tahu dah secara global ya, larangan sholat gimana, aturan. Kalau mengkaji sifat amalan ritual johir, gurunya banyak Pak. Gurunya udah banyak di luar. Ya. Tapi mengenal Allah itu makin lama makin jarang. Nah, lambat laun takutnya nggak ada.
maka ibadah kita menjadi hampa. Itu bahasanya tidak mengenal sejatinya. Kita beribadah untuk apa? Nah, itu poinnya. Maka mengenalkan Allah itu bukan perkara mudah. Gurunya aja mulai langka. Jadi tujuan hakikinya kita udah tahu tuh. Ya. Karena itu Rasulullah pembawa wasilah dari sisi Allah. Pembawa perintah, jembatan, petunjuk, wasilah. Melalui wasilah Rasulullah ini, dasarnya jelas. Itu kata Allah, antum itu wahai Rasul, wasilahku, jembatan umatmu itu kepadaku harus melalui antum. Kata Allah begitu kepada Nabi Muhammad. Ya, itu ditunjukkan di Quran. Kita bahas kekaji pentingnya bertarekat. Wasilah dan tawasul. Wasilah itu bahasanya asal katanya dari tawasul. Nah, tawasul sering dibid'ahkan. Ya. Sering dipermasalahkan. Ya. Iqra Iwan Al-Maidah ayat 35. Ya وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayat itu bertarekot perintahnya wajib atau tidak? Setelah antum bertakwa. Wajib bro, nggak sunat. Kalau ada yang membid'ahkan tarekot, itu sandaran dalilnya. Kalau membid'ahkan wasilah, tawasul, itu sandaran dalilnya. Perintah Allah kan? Beruntung bapak-bapak bertarekot. Mencari jalan, tarekot itu mencari jalan, mendekat kepada Allah. Karena apa? Dunia itu ada lawan jeleknya. Ada setan, ada kejahilan manusia. Ya. Cari petunjuknya. Ya. Wasilah orang tarekot menyebutnya tawasul. Apa? Tawasul. Asal katanya tawasul. Wasil. Ya. Apa arti wasilah? Tadi kan disebut cari wasilah, jalan. Jalan bahasa Arabnya, halo, tarikat. Iya kan? Nah, bahasa umumnya jembatan, penghubung. Antum ke Dudung Nago, nggak bisa sekarang, jembatannya putus. Iya kan? Iya, kena bencana, diuji. Iya kan? Cari jalan
syariat keliling-keliling tuh. Muter dulu ke Solok dulu baru sampai Gunung Nago umpamanya. Itu jalan syariat. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itu tarekat. Karena umur kita pendek. Jadi penting nggak di kehidupan sekarang mencari bertarekat? No, bukan promosi. Ayatnya ada kok. Banyak di Quran tuh diperintahkan untuk mencari jalan tarekat. Orang tarekat menyebutnya wasilah berdasarkan Quran surat Al-Maidah tadi adalah betul surat Al-Maidah. Betul ayat 35 ya. Namanya tawasul. Nah, pas kita menyebut tawasul kepada ulama, khususnya ulama syariat ya, ini bukan memisahkan. Jangan. Itu kajiannya untuk orang yang sudah mau mati katanya. Enggak. Salah, Pak. Ya. Bapak mau ke Solok, tapi tidak melalui Setinjau Laut, sampai nggak Pak? Nggak sampai. Syaratnya bertawasul, tawasul itu bukan tujuan Pak. Tujuannya Allah. Pertanyaannya, Bapak doa itu tujuan bukan? Bukan. Doa itu jalan. Sholat itu bukan tujuan. Tujuannya adalah mengenal Allah. Duduk. Sholatlah Anda supaya bisa mengenal Allah. Jadi sholat, doa, apalagi sholawat, berbuat baik, itu wasilah. Jalan untuk bisa sampai kepada Allah. Duduk. Kalau jalan lawan dari itu maka sampainya kepada setan. Nah, duduk. Ya. Nah. Udah jelas ya, poin yang paling saklek tarekat itu bisa dikatakan harus, kalau disebut wajib jadi masalah. Jadi masalah nanti, betul kan? Karena di makomatnya harus sudah bertakwa. Bapak-bapak udah bertakwa kan? Ingin berbuat baik kan? Ingin sampai kepada Allah kan? Nggak ngikutin tarekat sampai nggak Pak? Enggak lah, bohong tuh. Doa aja kalau nggak ada sholawat, nggak ada jembatannya dengan sholawat, sampai nggak? Ada hadisnya. Jadi ajaran Islam itu sebetulnya jelas ya. Logika juga menerima ya. Jadi mendekat kondisi sekarang dengan banyaknya ujian, dengan keroposnya alam, itu mendekat menuju kepada Allah itu. Jalannya adalah berbuat baik. Lebih khusus, secara syariat sholat, jangan tinggal. Doa, lebih khusus. Sering mengingatku, masuk tarekat tuh. Itulah zikir. Maka nggak ada tarekat yang tidak berzikir. Iya kan? Sudah itu, sholawat, menyebut nama-namanya. Tujuannya nggak ada lain, supaya kurbah. Bapak sholawat tadi, ya. Bapak berdoa tadi wirid, ya. Tujuannya apa Pak? Kurbah. Kurbah mendekat kepadaku. Belum sampai, baru mendekat. Namanya kurbah. Kedekatan, supaya dekat dulu kepada Allah. Jadi mendekat, bertarekat, berdoa, sholat, doa itu bukan tujuan. Itu baru di jalan. Baru di jalan. Baru kita melangkah. Ya. Nah, mungkin banyak dosa, mungkin jauh Pak. Kalau Bapak ke Jakarta udah jauh Pak. Bapak udah menuju ke London tuh kalau banyak dosa Pak. Iya. Mungkin banyak amalan. Karena jalannya panjang, karena banyak dosa penghalang, betul kan? Gitu. Karena itu bukan tujuan sholat, puasa, haji, zikir, doa, bukan tujuan untuk bisa dekat dan sujud kepada Allah, bukan.
Itu baru jalan. Jadi supaya kita beruntung hidup, maka turun surat tadi. Cari wasilah, cari jembatannya. Orang yang bisa menghubungkan itu jembatan kan? Di seberang sana. Jembatan itu tasawuf menyebutnya apa Pak? Bapak-bapak ini menuju kepada Allah harus melalui jembatan itu. Hati-hati jangan putus. Ya kan? Karena kalau Allah marah itu diputusin jembatan tuh. Udah galodok. Benar nggak Pak? Iya kan? Jembatan itu ibaratnya mursyid. Guru. Pembimbing. Ya. Syarat menjadi mursyid, bapak-bapak ini ya, bisa jadi mursyid. Karena khalifah. Tentu makomatnya beda. Iya kan? Karenanya orang yang bertorekot itu bisa diartikan orang yang baru mencari jalan mendekat kepada Allah supaya hidupnya beruntung selamat dari huru hara kehidupan dunia diantaranya musibah. Itu perintah Allah. Dasarnya jelas. Quran surat Al-Maidah ayat 35 tadi. Dalam konteks sufi, ya, konteks ajaran ruhani, ya, tidak menyisihkan syariat. Dalam konteks ajaran ruhani Islam, sufi pelakunya di samping sholawat, wirid, zikir, ya, tadabbur Quran, itu kasih. Ya. Ini harus dituntun oleh mursyid. Duduk. Nggak bisa sendirian. Mursyid itu pembimbing spiritual. Sebagai perantara atau pembawa cahaya untuk bisa mencapai kepada makrifatullah, mengenal Allah. Hukumnya apa Pak? Wajib. Bukan sunnah. Hati-hati. Mau berdebat, bertorekot itu sunnah, udah deh, seharusnya begitu. Kalau antum bertakwa. Antum menghadap gubernur Pak, nyelonong aja masuk. Kalau belum kenal, bisa? Enggak. Harus ada wasilahnya, penghubungnya, sama nggak? Listrik aja nggak sampai sini kok. Kalau nggak ada jalurnya, betul kan? Nah, itu dia. Jadi udah jelas, sholawat, zikir, figur mursyid itu bukan tujuan kita. Itu pembimbing jembatan untuk bisa dekat kurba makrifatullah, kenal sama Allah. Melalui puncak tertingginya dalam jalan jembatannya itu adalah ortu. Jangan dilihat ahlaknya, karena antum berada itu ortu, kirim Fatihah. Sama ya? Sudah itu gurumu. Ya. Ya, guru syariat. Sudah itu mursyidmu. Sudah itu walimu. Ya. Sudah itu sahabatmu, sudah itu Rasulullah, sudah itu Jibril. Nah, kirim Fatihah, baru ke Allah sampai. Kalau Allah nggak perlu Fatihah, duduk nggak? Itu runut bertorekot. Jadi antum berdoa begitu, berarti doa antum pakai jalur, tahu nggak? Pakai hantaran. Listrik kalau nggak ada hantaran nyala nggak? Nggak, ya. Nah, takutnya koslet Pak. Ya, kalau nggak ada ilmunya kan koslet nih. Jalur itu ada double tuh. Koslet. Gitulah. Logikanya gitu Pak. Nah pertanyaan, yakin tidak antum bertorekot? Setuju? Setuju ya. Nah syaratnya, mursyid itu nggak boleh disamakan konteksnya dengan Nabi aja nggak boleh. Apalagi dengan Allah. Karena itu bukan tujuan. Nabi saja tidak bisa dijadikan tujuan. Karena dia juga penghubung terakhir. Sampai Pak? Ke Allah aja penghubungnya untuk yang awam harus melalui Jibril. Betul kan? Iya kan? Tapi kalau sudah ke Nabi, antum udah bisa langsung ke Allah sebetulnya.
Karena Nabi itu sangat mulia banget. Jibril aja nggak bisa sampai Sidratul Muntaha kan? Nabi bisa langsung kan? Nah, itu dia. Maka jalan pendeknya kalau bapak-bapak dalam memahami konteks doa, jangan lupa sholawat, kirim Fatihah orang tua, ya bersihkan dulu, ya. Itu jalan ruhani ya. Anu kan nggak ngajarin jalan fisik. Jalan fisik itu wudhu lah ya. Nggak perlu, itu udah pada tahu. Tapi menembus jalan ruhani, jalan fisik nggak boleh tinggalkan. Makanya bertorekot tanpa syariat sesat. Betul nggak? Jadi harus dalam, harus ngerti fikih. Tapi konteks kita berwudu sudah beda Pak. Berwudu itu ada dua, secara ruhani, secara batin. Makanya kalau kita berwudu dengan air, kita jangan dipikirkan kotoran. Air itu udah langsung ngebersihin kan. Niat kita ngambil hak orang lain, ruhaninya. Duduk nggak? Mata kita cuci muka, wajah melihat yang tidak hak, betul kan? Itu nawaitunya. Karena tubuh kita hakikatnya bukan zahir kan? Ruhani kan? Itu udah jalan tarekat. Iya. Nah, karena ada badan kita melakukan ritual secara fisik. Setuju? Setuju ya. Salawat, zikir bukan tujuan Pak. Mursyid bukan tujuan. Itu hanya pembimbing, penuntun sebagai perantara, pembawa cahaya mencapai mendekat kurbah kepada Allah. Juga kepada para nabi, wali, itu hanya wasilah. Wasilah tertinggi, perantara. Makna dasar wasilah. Makna dasarnya ya. Quran ini secara bahasa berasal dari kata wasalah, yasilu, wasilatan. Artinya segala sesuatu harus ada penyambungnya untuk bisa mendekat kepada sesuatu yang lain dengan cara serius. Betul? Istiqomah. Bapak menyambung listrik sembarangan nggak erat, koslet juga nggak? Koslet Pak ya? Nah, itu harus serius. Bertarekat harus serius. Apalagi kondisi kalau sudah dicoba. Ya. Artinya segala sesuatu ada penyambungnya, ada perantaraan. Kalau ingin ke sana ada jembatannya, ada jalannya. Supaya bisa sampai ke sana. Secara istilah, amalan. Wasilah itu amalan. Sarana untuk bisa sampai ke sana, mendekat, tujuan terakhir dia supaya Allah meridhoi. Ridho Allah itu nawaitunya. Semua udah masuk tuh. Rezeki, uang, keselamatan, ridho Allah udah masuk itu. Itu jalan cepat. Jadi jangan dikte Allah dengan seolah-olah nggak tahu. Udah ridho Allah, udah tahu hati bapak-bapak. Warid dokamat, lubi clear. Sampai Pak. Masa ditambah lagi? Ya Allah belilah rezeki. Ya, nyinyang katanya. Lajale naik pesawat. Tiba di pesawatnya datangi pilot. Pak, lah tujuan ke Jakarta. Engaang gitu lah. Jale masuk pesawat tuh pasti ke Jakarta. Lah diatur dari bawah, betul kan? Kalau Adon naik pesawat, nanya tujuannya, itu sama masuk kendaraan oto, masih di terminal dulu ya. Jangan nyinyir Pak. Amalan sarana mendekatkan diri kepada ridha Allah. Wasilah dalam perspektif ruhani, sufi, tasawuf, torekot disebut wasitah. Wasitah. Maknanya beda-beda, tapi intinya sama. Artinya jembatan penghubung. Wasita itu jembatan penghubung, betul kan? Ya, coba belajar bahasa Arab. Wasita, jembatan penghubung. Atau perantara penghubung. Jadi mursyid penghubung murid kepada yang menciptakan mursyid dan murid. Sampai ya? Itu penghubungnya. Supaya tujuan antum sampai. Tanpa penghubung, tanpa mursyid, tujuan antum melayang nggak? Tanpa nabi, penghubung puncak, sampai nggak Pak? Enggak. Maka sholawat bagi orang tasawuf bisa disebut diwajibkan. Syariat disunatkan. Pede banget ngadep Allah tanpa penghubung. Siapa ente? Ngadep dah Prabowo tuh.
langsung nyelonong. Digetok sama Papa Andres, Pak. Setuju nggak? Gitu. Makanya jangan sombong langsung. Memintakah langsung kepadaku siapa ente, kata Quran tuh. Meminta kepadaku tuh orang yang sudah usul. Juga pakai jembatan. Dengan doa kan jembatan. Nggak ada kaji di sini, kaji kejawen, eling. Udah sama dengan sholat, nggak ada, mesti sholat, mesti tunggu, ya itu jembatannya. Kira-kira gitu ya. Perantara itu sendiri tidak memiliki kekuatan loh. Anda nggak memiliki kekuatan. Enggak. Wali nggak memiliki kekuatan. Tapi memberikan syarat untuk dapat kekuatan. Duduk nggak? Sholat, puasa tidak akan memberi kekuatan. Apalagi kalau nggak diilmui. Betul kan? Duh. Kecuali Nabi, karena sudah diizinkan. Kalau antum sudah sangat dekat, mendekati akhlak Nabi, pasti kekuatan antum tinggi. Gitu. Ada pengecualian, begitu juga wali. Karenanya istilah mursyid dalam torekot, mursyid dianggap sebagai wasilah, yaitu pembawa atau kendaraan spiritual. Mursyid itu kendaraannya spiritual. Sekarang doa yang makbul itu gimana? Berjamaah ada imamnya, bukan berjamaah aja. Kalau berjamaah nggak ada imamnya sah nggak? Imamnya itu mursyid. Duduk. Tapi ingat imamnya itu yang dikendarainnya pesawat Boeing 123 umpamanya. Ya. Ahlinya bawa truk Casio. Tajun kama tuh larinya, Pak. Kacau. Banyak itu. Banyak orang di luar masalah, ingin menyelesaikan masalah, duduk aja ngikuti mursyid nggak mau. Pas masalah udah keren, baru dia melimpahkan masalahnya kepada mursyidnya. Di toko letak, gitu ya kan. Isi komanya nggak ada. Kan kira-kira gitu. Udah jujur aja males, gitu. Kaji butuh. Marah-marah aja dong. Enggak, on. Jadi mursyid itu wasilah, pembawa kendaraan spiritual guna membantu murid. Murid itu, Pak, itu bahasa Arab. Murid itu bahasa Arab yang diambil ke bahasa kita. Umat murid itu. Ya, membawa murid guna mencapai hakikat ilahi. Dengan cara amal soleh, zikir, wirid, doa. Menggunakan amal soleh seperti puasa, sholat itu wilayah syariat. Apakah itu dijamin sampai? Belum tentu. Betul kan? Banyak harus diilmui. Karenanya doa yang diawali dengan sholawatan. Itu udah berilmu tuh. Menyebut nama Allah yang agung, Asmaul Husna. Dilakukan perbuatan baik, itu wasilah, belum tujuan. Para nabi, para wali meminta kepada Allah dengan perantara doa Nabi Muhammad SAW atau para wali, seperti melalui makomnya, derajatnya, tata aturannya. Ya. Karena mereka dicintai Allah, Nabi dicintai Allah, wali dicintai Allah, dan memiliki kedudukan di sisi Allah. Jadi inti tawasul. Inti tawasul. Tujuannya murni kepada Allah. Bukan sesat, bukan dibid'ahkan. Kenapa dibid'ahkan sesat? Karena mursyidnya itu dianggap sudah sampai ke tujuan tuh enggak. Padahal dia baru perantara. Ya nggak boleh mengkultuskan mursyid sebagai Tuhan. Itu yang dibuat sesat. Ya. Nggak perlu naik haji, cukup aja ke Sungai Penuh, ke Kubah itu, antum di sini aja, taruh uang di sini, uang haji sini, udah sampai ke Allah katanya. Gila itu, haji itu gila itu, betul kan Pak? Nggak bisa begitu. Seharusnya orang-orang kayak begitu ya udah nggak usah ngaji tuh. Itu sama, udah sama, udah sesat tuh. Ya.
Jadi tujuan murni kita hanya kepada Allah, tujuannya Allah. Perantara, sholat, doa, datang kemari, thalibul ilmi, itu alat. Itu baru alat. Duduk. Itu baru alat. Sekuat-kuatnya Anda sholat, itu baru alat. Sehebat-hebatnya khusyuk, itu baru alat. Mursyid juga hanya alat. Keyakinanlah masalahnya. Perantara nabi wali tidak memberikan manfaat dan mudarat kalau antum tidak meyakininya. Duduk. Nah, karena Allah menghendaki begitu. Itu sebabnya pencari. Bapak ini pencari, murid. Mencari apa? Mencari Allah. Pengenalan kepada Allah, memakrifati Allah. Guna bisa terbuka hijabnya. Penutupnya apa Pak? Nafsu, keserakahan, ego, ya, mengeluh, ya. Karena itu harus melalui rantai perantara. Rantainya ada, itu makomat, harus tersambung sampai ke Nabi. Sudah sampai ke Nabi tersambung melalui nasabnya, melalui mursyidnya, maka selanjutnya itu urusan Nabi, urusan Nabi, ya, bukan urusan kita. Kalau udah sampai Nabi udah keren. Ya kita pakai sholawat aja deh. Jadi bagi ulama sufi, wasilah adalah jembatan spiritual yang diizinkan oleh Allah. Tawasul itu jembatan spiritual, itu jelas diizinkan Allah. Disebut dalam konteks orang makrifat dan syariat secara eksplisit menyebutkan namanya tawasul masru. Tawasul masru. Izin Allah ada di situ, bertawasul. Melalui perantara orang tua, kalau soleh. Melalui guru. Maka orang dulu, dia nggak berani berdoa sebelum mencari berkah kepada guru, kepada orang tua. Temui dulu. Tuh? Bukan dia tujuannya, syaratnya begitu. Sampai ya? Karena itu salah satu penyambungnya. Bapak sampai nungging juga berdoa, meminta sampai nangis, tapi bapak penyambungnya putus kepada orang tua, orang tuanya bermasalah, tidak ditegur, tidak dinafkahi, tidak berbakti, nggak akan sampai Pak, sungguh nggak akan sampai, nggak akan sampai. Dengan memahami peran perantaraan secara benar, peran perantara kita harus dipahami secara benar agar tidak disesatkan. Takutnya perantara dijadikan Tuhan, maka itu antum jatuh ke kesyirikan. Duduk ya. Secara jelas firman Allah mewajibkan seluruh orang beriman untuk mencari wasilah. Wajib tuh. Agar menemukan kemenangan, keselamatan di dunia yang penuh ujian huru hara, termasuk musibah. Agar selamat di tahap-tahapan kehidupan selanjutnya, barzah, hisab, syirat, akhirat. Masih panjang itu jalan Pak. Jadi wasilah ini bukan amal ibadah disamakan sholat, puasa, zakat, bukan. Ini banyak ditafsirkan secara syariat. Karena seluruh amal ibadah hanya bentuk proses penyembahan terhadap Allah. Sholat, puasa, dan lainnya hanya akan menjadi ritual hampa tanpa ada penghubungnya. Menjadi tradisi dan budaya. Kalau tidak mempunyai ruh dari ibadah itu sendiri, penyambungnya. Ibadah mempunyai unsur zahiriyah dan batiniyah. Hilang satu, maka nggak sah. Ibadah antum harus syaratnya zahir dan batin. Orang tasawuf ibadahnya duduk aja tanpa rukuk dan sujud tidak sah. Ya, tidak sah. Tuh. Karena ibadah itu memenuhi dua syarat. Zahir, batinnya. Dan keduanya harus ada agar ibadah tersebut bisa diterima Allah. Ya. Secara zahir anggota badan kita harus mengikuti aturan. Itu fikih.
Ya, fikih. Jangan makan ini, jangan begini, ngadap kiblat, itu aturan fisik, ya. Jadi aturan itu juga sudah ditentukan secara pakem dari Allah. Nggak boleh dilanggar, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, betul kan? Ada di Quran, ada di hadis. Begitu juga Rasul diturunkan begitu, menjelaskan tadi, tanpa melebihkan, menguranginya, berdosa. Melebihkan berdosa, menguranginya berdosa. Aturan itu sudah menjadi standar, nggak perlu nungkaji. Bentuk gerakan sholat begini, jumlah rakaat sholat begini, aturan puasa begini, itu semua sudah baku. Kalau dijelasin juga balik lagi, capek. Iya kan? Nah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ya, di samping aturan aspek zahir, ibadah memiliki aspek batin. Pahami itu? Aspek batin ini. Dan ini merupakan hal yang sangat pokok. Aspek batin itu yang pokok, Pak. Karena tubuh antum itu bukan zahirnya, batinnya. Betul kan? Ini rajin bener fisiknya nih. Batinnya kemana-mana ya, kacau nanti. Fisik manusia harus diajarkan cara menyebut nama Allah. Ya. Begitu pula ruhani manusia harus diajarkan cara menyebut nama Allah. Beda. Fisik Asmaul Husna, rohani beda lagi. Di dunia ini sangat banyak orang yang bisa mengajarkan ilmu fisik menyebut nama Allah. Kiai, ustadz, ulama, mubalik, ya, gitu kan. Dalam hal ini kita tidak kekurangan guru dalam ngajarin secara fisik, secara mulut. Nggak banyak kali lulusan UIN langsung ke situ tuh. Beda dengan lulusan tasawuf. Ya, betul kan? Ya, ngajarin menyebut nama Allah secara rohani bisa ulama tasawuf. Masing-masing orang beda. Berarti nggak belum sampai nih. Ya, masing si A beda nyebutnya, masing si B beda. Masa disamain semuanya? Nah, gitu aja bingung gitu. Guru harus bisa mengajarkan ruhani untuk bisa menyebut nama Allah secara person. Bisa. Itu yang langka. Fisik manusia bisa dilatih oleh guru jasmani melalui gerakan sholat, aturan puasa. Sementara ruhani manusia harus diajarkan oleh guru. Ruhani manusia diajarkan oleh guru jasmani, guru lulusan UIN. Ngaco. Guru ruhani, betul kan? Habis lagi nih. Bukan ngejelekin syariat. Harus diajarkan oleh guru ruhani pula, karena beda, Pak. Betul gak? Iya kan? Nangkep jin harus belajar sama orang yang ahli dalam nangkep jin. Nggak bisa yang nangkep maling. Betul kan? Iya kan? Tak mungkin lah guru ruhani manusia diajarkan oleh guru jasmani. Mungkin nggak? Mungkin, Pak? Enggak. Keduanya mempunyai unsur sifat berbeda jauh tuh. Yang satu kelihatan, yang satu nggak kelihatan. Beda kan? Ruhani manusia diajarkan oleh ruhani Rasulullah. Ya kan? Yang telah berisi kalimat Allah yang berasal dari sisinya. Maka nggak boleh jahar. Kofi. Ya. Pikiran Allah. Tapi hati belum tentu. Yang penting dia, gitu aja. Unsur kalimat Allah yang ada dalam diri Muhammad bin Abdullah inilah yang menyebabkan pangkat seseorang manusia bisa menjadi Rasul, Khalifah. Nur Allah yang diberikan kepada Rasul dan orang-orang yang dikehendakinya. Itulah kemudian disebut wasilah, penghubung. Disinilah sebenarnya letak perbedaan antara pengamal torekot atau pengamal teori tasawuf, tapi harus diamalkan, dengan pengamal syariat. Ya, itu harus dua jalan. Ya. Pengamal torekot untuk bisa menampaki jalan berguru, harus berguru terlebih dahulu kepada orang-orang yang paham, memahami, menjalankan aturan Allah, disebut
guru ruhani itu yang mursyid. Begitu juga yang secara fisik guru syariat, ulama, ya, aturannya, fikihnya, akan tetapi dilaksanakan harus berbarengan, nah, harus istiqomah. Pelaksanaan syariat oleh pengamal tarekat tidak lagi hanya sekedar memenuhi kewajiban ibadah, bukan. Akan tetapi sudah masuk ke wilayah alam hakikat. Dari ibadah itu sendiri untuk bisa menyelami samudra hakikat. Tidak semudah mengalami seperti syariat. Berat, Pak. Makanya disebut samudra, maha luas. Diperlukan seorang pembimbing ahli di bidangnya agar tidak tersesat, dan pembimbing itu dikenal guru mursyid. Betul? Dalam kasyana ilmu tasawuf, guru mursyid mempunyai peranan besar dalam membentuk hierarki manusia untuk sampai ke tingkat realisasi tertinggi manusia dalam menempuh perjalanan spiritual. Karena dimensi Al-Quran, situ untuk oleh guru mursyid, yaitu inferior. Sudah masuk ke hatinya dimensi Al-Quran. Sudah tertanam di dirinya. Syarat menjadi mursyid harus sudah ada napasnya Quran. Berat. Inferiornya begitu. Karena dimensi Al-Quran itu wakil kalam Allah, petunjuknya. Sudah tertanam dalam dirinya. Hanya saja persoalan ini jarang dikupas secara mendalam, baik oleh ulama tasawuf maupun oleh syariat. Ya. Hafal dulu deh. Mufasir dulu deh. Mutola'ah dulu deh. Tadabur dulu deh. Maka jadi inferior Quran. Itu syarat mursyid. Yang paling berat itu. Syarat mursyid itu enggak ngaji kepada mursyid. Syaratnya itu dulu. Bahkan pemuka agama sekalipun banyak yang belum mengetahui guru mursyid hanya dimengerti oleh hati yang terbuka dan jiwa yang telah tersucikan. Predikat mulia yang diberikan secara khusus oleh Allah ini kepada manusia pilihan ini sebenarnya secara gamblang disebutkan. Ada orangnya. Percaya Pak? Disebutkan. Di Quran surat Al-Kahfi ayat 17. Sebutannya waliyan mursyidah. Betul? Jadi ada mursyid. Waliyan mursyida. Pakai bahasa wali. Karena kalau mursyid saja jadi Tuhan nanti. Enggak? Wali penghubung sampainya Allah. Artinya wali yang mursyid. Ya, sebagai penghubung. Iqra Iwan Al-Kahfi ayat 17. Praktekin itu. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang
luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebenaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Wali petunjuk itu walian mursyida. Duduk ya. Ya, duduk ya. Sekarang prakteknya gimana? Itu kan 17 harus dipraktekin. Gimana Pak? Bapak di rumah punya goa nggak? Orang kalau menyebut goa secara fisik harus ke gunung kan? Buat goa itu tempat kawat. Tuh macam gini nih. Nah tanya nih, anak Win, pernah berkawat? Berkawat nggak berjamaah bro? Berkawat tuh person. Kalau berjamaah itu namanya Ramadan. Makanya orang Ramadan itu basuluk namanya. Beda. Di rumah sediakan tempat. Seukuran sujud. Tutup kain putih. Karena goa di luar nanti dianggap sesat lagi. Namanya Pak? Goa. Nggak boleh siapapun juga masuk. Isinya kosong. Harus gelap. Nih, perhatiin ya ayatnya ya. Prakteknya ya. Ini Quran. Ini Quran loh. Engkau akan melihat matahari ketika terbit condong ke sebelah barat kanan. Petunjuk kanan nih. Ini yang benar. Dari gua mereka. Gua itu kan gelap Pak. Jadi kalau antum menggunakan utak, menggunakan mato, ya seperti sholat, enggak batamu tuh petunjuk. Itu sarana, alat. Antum mesti masuk kalwat. Duduk. Pernah praktek? Yang duduk bertahun-tahun tuh praktek itu. Masih bujang saya masuk kalwat tuh. Tiap gue rumah gue kalwat. Gak boleh masuk. Kucing saya ulah gak masuk. Kecoa gak bisa masuk. Kalau nih awak dulu. Ala gue. Aja di tengah rumah. Beko heboh nagari. Kalau awak punya kamar pribadi, gue silah di pojok. Itu latihannya. Latihan dulu ya. Sampai ditampekkan kalam itu jadi tarang. Antum ala masuk wilayah dimensi beda Pak. Menembus suatu dimensi yang sifatnya spiritual. Incek mato, pandangan, bak pikir harus hilang. Kalam. Petunjuk datang itu Nabi Yunus harus dimasukkan ke ikan paus. Berapa kegelapan Pak? Terus kalam dulu. Jadi kalau menyelesaikan masalah di dunia ya pakai incek mato. Bapiki, bukti pendengaran. Tapi memasuki wilayah petunjuk hakiki tidak boleh pakai itu. Harus bakal berkalwat. Sampai Pak? Sampai? Telah dipraktekan. Tanya Allah dipraktekkan enggak? Ya jomblo lah, sulit menyelesaikan masalah. Oh urusan alam mati indah bro, urusan muda-muda tuh. Hitung jari mungkin zaman kini. Kaji sase, padahal kajinya dong. Nabi sih masuk gua Hira, betul kan? Bapak nak dipraktekkan. Nyari dukun, nyari orang pintar, nyari ahli psikologi, tambah pusing. Itu gunanya di jalehan. Quran kok. Sadie juga dong ya. Udah ada berani bakal kalwat. Lah hilang Pak ilmu kalwat ini. Sudah betapa sih antum. Tapi secara syariat ya, wah naik kaki ke atas, naik kaki ke kanan, ini tarik nafas tinggi-tinggi itu yoga Pak, relaksasi, berpikir, itu putus asa, dek antum ada masalah, betul kan? Kalau Bapak dikasih masalah berkalwat itu bukan putus asa, mencari jalan yang benar, melalui wasilah tawasul berkalwat, duduk nggak? Ada perintahnya nggak?
Ada. Jadi kalau bapak-bapak punya ruang khalwat di rumah, di kamar pribadi sendiri, udah keren. Jadi sholat itu khalwat sebetulnya. Bagi orang tasawuf itu sholat itu khalwat, Pak. Ya, pas diuji ada ulah di mukanya bubar sholat tuh, betul nggak? Nah, indah ada ujian saja langsung pas sholat inget utang, inget pacar. Kacau, Pak. Itu maka belajar nafi isbat. Maka belajar dulu menenangkan pikiran itu nggak inget apa-apa. Berkhalwat, praktekin. Berani. Jemaah andung dulu lah praktekkan itu sampai disangkau gilo tuh bininya. Tangga rumahnya gue ruang khalwat. Putih jadinya. Bentuk Ka'bah. Bentuk Ka'bah. Beda dengan yang disebut Ramadan. Beda. Basuluk tuh beda. Beda lagi. Khalwat. Kata wali, kita kembali ke kata wali. Di sini dalam versi kaum sufi diartikan figur manusia suci, pemimpin ruhani, mursyid. Ya. Sangat taat beribadah harus dalam segi syariat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuknya. Kata mursyid diartikan sebagai nur ilahi secara ruhani. Nurullah, cahaya ilahi, juga menjadi kekuatan energi ilahi, itu mursyid, membantu murid. Ini dasarnya bukan kata andung, kata Allah. Mursyid itu pasti punya energi ilahi. Saya yang pasti kasih energi, punya campaan, enggak ada tuh. An-Nur ayat 35, Iqra Iwan. Nah ini baru mutasyabih. Itu dia petunjuknya. An-Nur, Quran surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajati, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah, min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu narun nurun ala nuri yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribu Allahul amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah memberi cahaya kepada langit dan
yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Manusia itu hakikatnya makhluk cahaya. Sampai Pak, pecahan dari Nur Muhammad, induknya. Itu bapak-bapak ini hakikatnya makhluk cahaya. Begini, nurin ala nur. Cahaya itu di atas ada cahaya lagi. Akan menuntun cahaya kita. Kalau kita melakukan penafian pikiran, mata, telinga dengan berkalwat, betul gak? Maka akan datang cahaya banyak tuh. Dituntun tuh. Itu pengalaman spiritual yang duduk. Dan semua umum begitu. Duduk gak? Kalau antum melakukan kalwat sampai titik itu tidak bisa cepat. Dan ingat ya, ini bukan kenik. Ini ajaran dari Quran. Ajaran dari Quran. Ya. Itu ajaran tarekat tuh. Menyepi. Itu istilahnya. Bukan bertapa ya, beda lagi nih. Kalau bertapa niatnya togel nanti kan. Dapat istri, dapat kaya, beda, enggak ke situ niatnya. Niatnya kita mendekat kepada Allah itu. Bukan niat kaya, bukan putus asa, begitu aja. Kita mendekat kepada pencipta saya. Duduk nggak? Itu niat berkalwat. Berani nggak gitu sih? Kalau niatnya tadi, mereka yang masuk itu bukan cahaya Pak. Nar lawan nur, seton. Dibawalah tuh nyasar kemana-mana. Darahan ikuan iko. Masuk ke kuburanku, cilo kain kapan. Banyak banget itu. Ikuti. Berarti nawa itu antum dan salah. Tujuannya bukan mendekat kepada Allah, tapi mendekat kepada keinginan dunia. Duduk nggak? Udah mendekat aja ke Allah, nanti diatur hidup antum dengan berkelawat tadi. Itu contohnya Nabi. Maka turun cahaya Jibril. Dapat wahyu. Baca Iqra katanya kan. Dan itu kan mesti dipraktekin lah kita. Ya. Jadi sholat itu kewajiban hari-hari karena melawan apa? Melawan bisikan jelek. Tuh enggak? Kita kan dikasih ujian. Sholat, puasa, haji. Melawan bisikan tadi tuh. Itu lawannya itu, beda lagi kerjanya. Itu wajib tuh, pas kita jadi mayat, jadi bangkai. Kan kita dikurung bangkai tuh. Itu ada jelek tuh. Dilawanin dengan sholat, ini, itu. Ya, wajib hukumnya. Tapi pas kita mendekat kepada Allah, itu harus ditinggalkan rumahnya. Jadi yang berkalwat, duduk nggak? Kalwat itu contohnya seperti antum masuk ke dalam Ka'bah. Ka'bah tuh isinya nggak ada Pak, kosong aja tuh. Jangan ditanya di dalam Ka'bah tuh ada yang aneh-aneh, ada keris, ada hantu burung, nggak ada Pak. Kosong aja tuh, putih. Ya, cuman ada tonggak-tonggak aja. Ya, karena nggak boleh bawa materi, tuh nggak? Nah antum begitu, nah itu ini berhentian. Ya. Saya ingin kurba mendekat kepadamu sebagai pencipta saya. Paham ya? Saya niatkan itu hanya ridho Allah. Intinya naikin lagi untuk mendapat petunjuk selama saya masih di waktu hidup. Tuh nggak? Maka sudah berkalwat boleh keluar. Ya, jangan kebablasan. Ada orang udah senang sekali berkalwat malas keluar Pak. Itu pun nggak boleh. Ya, yang majhub nanti. Ya, ekstasinya udah kelebihan. Ini pentingnya mursyid mengajarinya. Gimana mau ngajarin torekot?
mencapai titik nurin ala nur. Petunjuk cahaya di atas cahaya, sedangkan antum cahaya. Kalau antum tidak mempraktekannya, sama nggak? Berarti di situ, karena pas menyebut suruh kalwat, nggak pada pede. Kardio sisio, katanya. Ngaco nih. Bener Pak? Ayatnya berapa? An-Nur ayat 35. Bener nggak? Betul. Nurin ala nur, cahaya di atas cahaya. Rob akan menuntun kepada cahayanya. Siapa yang dikehendakinya? Jadi hakikat mursyid itu tidak berwujud. Tubuh antum itu punya mursyid. Semuanya punya mursyid. Ada mursyid, ada ilham, ada cahaya. Sampai ya? Sebenarnya antum itu punya mursyid. Tapi kalah dengan nar. Jadi mursyid itu hakikatnya tidak berwujud. Sampai? Tidak berwujud. Akan tetapi setelah masuk ke dalam rumah wujud, antum berkalwat mencari rumahnya. Ya, kan ada badan tuh. Kalwat kan masuk badan antum. Masuk rumah wujud, barulah ia memiliki nur tadi wujud. Baru dia nur tadi memiliki wujud. Itulah yang disebut membehit. Duduk. Seperti yang duduk. Itu yang disebut membehit. Petunjuk nur tadi. Duduk gak? Itulah yang membehit. Rumah wujud itu transfernya dari energi nasabnya. Semua punya nasab. Lo enggak? Dan ini bukan reinkarnasi bro. Ini Quran. Ayatnya An-Nur 35. Nah pertanyaannya, Mufasir misalnya Iwan dari apa Aris, Iwan Rusdi, kan dari lulusan sana tuh. Ya, betul kan? Ngerti nggak rumah wujudnya harus diwujudkan. Rumah wujudnya harus diwujudkan. Itu iktibatnya, ayatnya harus pandai mentafsirkan An-Nur ayat 35 tadi. Ada lubang kecil-kecil itu cahayanya kecil, ada cahaya induknya. Duduk kan? Itu yang akan memberi petunjuk. Ya. Caranya ya antum harus masuk. Kawat. Jadi gini, jangan ekstrim. Kalaupun sulit mencari tempat putih, cari aja tempat kosong. Tapi di dalamnya jangan diisi. Misalnya di antaranya gambar Ariel, Luna Maya, nggak bisa bro. Putihin aja. Bener kan? Jangan terlalu rame. Kok indah golok ladiang pisau kari tetek bengek masuk pula si Abdul Qadir Jailani. Ini ngaco itu. Itu kaji wujud. Itu belum tujuan. Tujuan itu tidak bermateri, dulu gak? Kosongin, putih aja. Nanti antum bisa dirangsang untuk memasuki wilayah dimensi yang berbeda. Duduk. Ya udah kalau punya kamar sederhana aja. Ya. Kok indah aleh sampai tidurnya balang hijau kuning seperti bendera Marawa. Ayolah pesaki kepalo koma. Betul kan Pak? Udah biasa saja. Seandainya berwarna, cari warna yang tidak merusak dari cahaya. Cahaya yang tidak bercahaya tapi sangat terang. Duduk ya. Juhud aja. Maka insya Allah Allah menghendaki akan memberi petunjuk melalui cahayanya. Duduk. Nah tadi ya hakikat mursyid itu mewujudkan itu. Diwujudkan dengan cara tadi, maka mewujud. Setelah mewujud itu yang disebut membehit. Hakikatnya mursyid itu hakikatnya tidak berwujud, tapi kita meminta wujud. Duduk Kak. Ya. Maka nur ilahi, energi ilahi mewujud. Dalam ruhani sang guru itulah yang disebut waliyan mursidah. Itu makna dari surat An-Nur ayat 35. Dan mursyid itu tidak banyak zaman sekarang karena mereka tidak pede dengan mursyid yang tidak berwujud, dianggap tidak berwujud padahal bisa diwujudkan. Duduk nggak?
Berarti kita bisa mengikhtiarkan membehit? Bisa. Dasarnya An-Nur ayat 35. Ya. Mursid itu tidak banyak, yang banyak adalah badan ragawi yang disinggahi. Mursid itu terjadi para wali itu kan abdal, wali kutub, masuk tuh kepada nasabnya. Tidak banyak. Badan ragawinya yang banyak. Kemudian disinggahi kepada penampakan fisiknya, kepada badan ragawi. Jadi kalau membahit sini raga badannya si Adam duduk nggak? Dan itu bukan kenik. Ibarat pancaran sinar matahari yang masuk ke berbagai lubang, terlihat banyak tetapi hakikatnya hanya satu sinar. Duduk nggak? Itu An-Nur. Maka jadilah mufasir. Kata nur itu cahaya. Maknanya mursid. Duduk. Mursid, petunjuk. Cahaya kan penerang, betul kan? Tidak diartikan sebagai cahaya dalam pengertian bahasa loh. Jangan diartikan gitu. Ya. Mursid sendiri berasal dari kata apa? Ayo. Usul kata mursid, irsyad. Apa namanya? Irsyad. Maka kalau punya anak ingin menjadi mursid, jangan kasih nama mursid. Tapi namanya irsyad. Petunjuk. Mudah-mudahan ada jemaah kita baru lahir laki-laki namanya irsyad. Ya. Nama bapaknya kan Hafid. Irsyad Hafid. Wah, tambah nama bini Nabila. Wah, keren tuh nama. Kalau salah nuntunnya kacau nanti ya. Betul kan? Irsyad itu orang yang kasih petunjuk, orang yang bermanfaat orang banyak. Jangan kasih nama mursyid, irsyad. Yang artinya petunjuk. Tukang beri nasihat. Berarti kalau orang sering menunjuk, dia akan malu kalau dirinya tidak dinasehati. Banyak orang sekarang pandai menunjuk, tidak pandai menunjuk di diri. Maka kutuk. Duduk gak? Itu kutuk. Dia yang merusak diri. Ya itu artinya irsyad. Hati-hati. Di sini irsyad ini ditambah mim di depannya. Mursyid. Duduk. Mim. Kenapa ditambah mim? Nah, lo udah ngatur nih di mutolaah. Terdapat pada sesuatu yang memiliki sesuatu. Mim itu memiliki wujud. Maka mim harus diartikan sebagai seorang yang memegang kualitas irsyad. Manusia yang mempunyai kualitas pemberi nasihat. Jadi mursyid. Duduk. Jadi kalau belum ada mim, jangan dulu pakai mursyid, pakai irsyad saja. Duduk. Kalau sudah ada mim, sudah ada wadaknya. Duduk. Mursyid. Itu yang bait. Ya. Itu yang bait. Ya. Diartikan sebagai memegang kualitas irsyad adalah mursyid. Orang yang memegang kualitas yang sering memberi nasihat petunjuk adalah namanya mursyid. Ya, kalau memakai irsyad saja boleh, tapi belum tentu mursyid. Banyak nama irsyad? Banyak. Sudah pasti mursyid? Belum tentu. Ya, karena kata walian mursida pada Quran surat 17 harus diamalkan. Mimnya. Secara umum diartikan pemimpin, tapi tidak sama dengan pemimpin sekarang. Umaro. Memimpin organisasi tidak ada hubungannya dengan tasawuf, ilmu ruhani itu. Karena kepemimpinannya itu tidak disifatkan tapi hanya dinamakan. Duduk nggak? Tidak disifatkan tapi hanya dinamakan. Hati-hati memberi nama, kasih nama yang baik. Lambat laun akan tersifatkan nama itu. Sungguh Aris. Tersifatkan nggak nama Aris? Nama Aris saja nggak ngerti, gimana mau mensifatkannya? Amin. Apa artinya Pak? Kalau tambah mim sudah bisa. Selamat Pak Amin. Gitu.
Gitu. Kira-kira gitu. Disifatkan, bukan dinamakan. Ya. Kan belilah anak-anakmu nama yang baik, kata Nabi gitu kan. Mudah-mudahan lambat laun nama itu kalau baik bisa disifatkan menjadi baik. Sampai Pak? Iya. Rusdi, baik banget namanya tuh. Tahu artinya? Rusdi aja kadang-kadang nggak tahu namanya. Tambah mim. Ya gitu. Betul. Jangan buayo, nanti kacau nih. Tambah mim, jadi buaya bener Pak. Akhirnya kalau dikasih nama baik jangan diistilahkan, karena nama ucapan yang banyak itu bisa menjadi doa. Itu spiritual, ya. Tolong kalau kita punya jemaah namanya sudah baik, pasti orang tua kasih nama baik kan. Dipanggil yang enggak nama lapangan ini kacau, itu bisa jadi kalam doa loh, ya. Menjadi sifat yang jelek. Tolong robah. Nama Den ndak buayo. Rio, Anda Pak, aduh. Rio de Janeiro. Jangan dikasih meme-nya ya. Duduk ya. Ada kajiannya di Al-Ghazali. Nama yang disifatkan, nama yang dinamakan. Kitabnya apa tuh? Pernah baca? Itu bahaya loh. Hati-hati. Ya. Jadi mursyid itu bukan nama pribadi. Sangat sedikit. Yang irsyad jadi mursyid sangat sedikit, ya. Maka orang yang kita sebut guru mursyid benar-benar harus mempunyai kualitas yang sangat sempurna sebagai pembawa wasilah dari Allah melalui tahapan-tahapan nur Allah, yaitu Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Bukan sekedar gelar. Duduk. Berbahaya kalau membehit tidak ada dasar keilmuannya, berbahaya. Tidak ngerti aturan fikihnya, tidak mengerti syariatnya, berbahaya dia. Ya? Tuh. Begitu langkahnya guru mursyid yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai mursyid. Sehingga Imam Al-Ghazali ngomong gini, ada kitab ini. Imam Al-Ghazali. Innallahu tura alal mu'alimil mursidi. Ya. Asalu minal aturi ala ibaratin mukhabaatin fisyarain sauda'a. Tuh kata Al-Ghazali. Menemukan guru mursyid itu lebih mudah menemukan sebatang jarum yang disembunyikan di padang pasir yang gelap gulita. Balik cari guru mursyid. Beruntunglah antum kalau bertemu guru behit. Nggak promosi ya. Nggak promosi ya. Guru behit di bawah level mursyid. Duduk. Di bawah level mursyid. Ingat ya, beruntung sekali kalau orang yang menemukan mursyid. Yang membehit itu pasti sudah menemukan mursyid. Nah ini harus disambung kepada murid. Duduk. Di antara mursyid dan murid ada wasilah di jembatnya. Namanya behiti. Duduk Kak. Bapak udah ketemu behitinya? Udah ya? Udah. Bukan yang duduk ya. Yang duduk mewujudkannya. Duduk. Duduk. Tidak boleh dikultus individukan. Tidak boleh dituhankan. Tidak boleh jadi keputusan tetap. Keputusan tetap kepada nur ilahi. Duduk ya? Itu dia. Menemukan guru mursyid itu lebih mudah menemukan sebatang jarum yang tersembunyi di padang pasir yang gelap gulita. Zaman sekarang ya, carilah guru mursyid. Mabok Pak, banyak Pak ngaku mursyid. Kawin cerai aja kerjanya, bogolok. Kacau, semua bid'ah. Pembahasan yang mendalam tentang mursyid ini penting untuk sampaikan di kondisi sekarang. Sangat diperlukan, akan bisa memberikan keyakinan kepada pengamal tarekat. Khususnya betapa di luar biasanya orang-orang yang telah memiliki guru mursyid. Khususnya guru mursyid yang berkualitas sehingga hidup mereka benar-benar terbimbing ke jalan Allah. Sehingga mereka selalu bersyukur kepada Allah dengan jalan berkhidmat kepada gurunya dengan penuh adab, penuh kebaikan. Perlu diingat bahwa konteks murid yang disebut berkali-kali dalam kajian tasawuf.
adalah seseorang yang hendak menempuh laku spiritual untuk bisa kurbah mendekat kepada Allah. Ya, bukan murid yang belajar ilmu-ilmu zahir saja. Contoh, ilmu fikih, ilmu nahwu, bukan itu aja. Itu dasar. Kata murid dari bahasa Arab. Betul? Murid itu dari bahasa Arab, Pak. Bentuknya fa'il, subjek. Dari fi'il, kata kerja. Aroda yuridu. Betul kan? Nah, tuh. Nah, terminologi yang pas untuk seorang yang belajar ilmu zahir dalam bahasa Arab adalah muta'alim. Kalau orang zahir, Bapak belajar di UIN, walaupun jurusannya misal tasawuf, tetap muta'alim. Kalau yang duduk kemari baru disebut murid. Duduk ya. Beda. Kalau murid harus bertemu kepada mursyid. Kalau mursyidnya karena sifatnya, hakikatnya tidak nampak, maka diwakilkan dengan wakil talqin. Itu bahasa tarekat. Wakil talqin ini bisa dikatakan pentaklim yang ngajarin zikir, itulah yang disebutnya membehit. Duduk pembimbingnya ya. Bersyukurlah kalau menemukannya ya. Belajar ilmu zahir itu beda. Antum disebut muta'alim, pembelajar, mursyid yang menjadi pembimbing, pengawas murid ya. Kalau muta'alim, gurunya adalah mu'alim. Ya, kalau murid, gurunya adalah mursyid. Bersyukurlah kalau antum sudah mendapatkan dua-duanya, mu'alim dan mursyid. Sampai ya, beruntung. Walaupun melalui wakilnya. Nah, kalau di UIN itu ada dosen, di atasnya rektor. Rektornya sering ketemu ngajar? Enggak. Betul kan? Mursyid enggak ketemu ngajar. Yang disuruh dosennya sama. Mursyid ya enggak perlu ngajarin. Tapi yang membehitnya harus menyampaikan langsung. Diwujudkan pada bentuk kepada nasab. Duduk. Keterima secara logika? Apakah potensi antum bisa menjadi membehit atau menjadi mursyid? Bisa. Kalau Allah berkehendak, ada di Quran. Betul kan? Makanya jangan jadi mu'alim. Nah, yang gawat muta'alim aja. Murid aja nggak mau. Tubuh fisik yang paling dominan apa Pak? Batin. Larinya ke murid. Gurunya mursyid. Oh, kalau udah muta'alim naik ke tingkat strata sendiri, MAG. Makanya disebut Master Agama Goib. Kacau kan? Tapi mainnya di materi, ketemu nggak? Ya enggak, kalwat aja nggak pernah. Asilabus misalnya belajar tasawuf, diajarin nggak kalwat? Praktekin nggak ada silabusnya, iya kan? Dia harus lari karena silabus untuk mempraktekkan sifat ruhani harus ada guru yang punya kualitas pernah mengalami begitu. Praktekin itu tuh. Kalau nggak pernah ngalami, jangan coba-coba ngajarin. Bahaya Pak. Jadi beda ya, muta'alim, murid. Beda kan? Beda. Oh, mudah-mudahan besok bapak-bapak bukan jadi murid, bukan jadi muta'alim, tapi jadi mu'alim dan jadi mursyid. Wih, handung selesai tuh. Gantian. Betul kan? Iya kan? Keren itu. Tidak semua sanggup untuk menempuh jalur berat. Khususnya jalur yang disebut murid. Tapi bersyukurlah bagi antum menemukannya. Jika ada seseorang menginginkan untuk menempuh laku spiritual selaku mursyid thariqat, pertama, beda dengan mu'alim. Mu'alim berdasarkan jurusannya, permintaan muta'alimnya, muridnya, atau mahasiswanya. Kalau mursyid yang menentukan jurusan muridnya, duduk nggak? Bapak tidak boleh mencari jurusan kalau di ruhani, beda-beda. Ya, jadi gini, mursyid thariqah harus mengetahui kemampuan bakat hamba muridnya tersebut. Ya, mursyid harus tahu kemampuan murid, itu poinnya. Mursyid harus tahu kemampuan murid. Jangan membohongi guru behit dan muridnya. Karena dia melihat bukan dengan matanya. Betul?
Duduk. Insya Allah. Kadangkala diwakilin yang lain ngelihatnya Pak. Ya. Caca, cuit, berubah. Caci yang pun bisa mewakili Pak. Halo. Nakut-nakutin dong. Enggak, terserah lah kalau bangkang seorang. Saya tahu kemampuan murid. Berarti kemana saja antum terikat dengan mursyidnya. Sampai? Kalau itu beresiko pasti diikat. Tarik ya. Sampai Pak? Itu gunanya bertorekot. Jika antum memiliki kemampuan intelektual tinggi, ini yang paling berat. Seorang mursyid ngajarinnya. Menyapu, membersihkan memori materi. Intelektual itu memori materi. Walaupun ada sisi baiknya. Ya, susah disapunya. Sekarang gini, kalau itu sisi intelektualnya sudah bagus, murni, kemudian dicampur dengan hawa dan nafs, maka jadi nano-nano. Indah asam, indah mani, kacuy. Dibalikan murni bare enggak Pak? Bare. Jalan satu-satunya dia harus berkalwat. Ranca andong mengajai itu nan oon. Nan intelektualnya biasa saja daripada nan intelektualnya tinggi. Manggarete dong. Jika memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, mursyid diperbolehkan memerintahkan muridnya yang berintelektual tinggi untuk tafakur wirid berkalwat diutamakan. Dialah yang paling panjang daripada duduk nanti. Benar. Dan perintah itu ada di Quran. Jika terjadi sebaliknya, mursyid memerintahkan kepada murid yang menjadi manusia biasa saja, tidak terlalu tinggi intelektual, aktivitasnya dirubah, yaitu ladeni orang yang akan berkalwat. Duduk. Ya. Tetap diberi amalan dan wirid, tidak sebanyak yang mempunyai intelektual tinggi. Ya. Nah, kalau yang biasa, amalannya cukup mutawatir. Yang dari Rasulullah saja. Tapi kalau amalan untuk yang mempunyai intelektual tinggi sudah tidak mutawatir lagi. Wiridnya harus sekian, lamanya sekian. Bukan memperberat, menyapunya berat Pak. Ibarat syaro. Ala sagudang Pak. Galodonya penuh. Yang susah ngambil yang baik tapi diisi dengan yang buruk. Tercampur dia. Ya, itu dia. Itu yang susah. Maka istiqomahnya harus tinggi. Jadi boleh murid memerintahkan murid yang menjadi pelayan murid yang menempuh laku kalwat. Itulah yang biasa. Imam Al-Ghazali mengumpamakan seseorang yang datang kepada Rasulullah untuk ikut berjihad. Ini terjadi. Namun ia nampaknya yang ikut berjihad tidak memiliki persyaratan berjihad. Karena fisik. Karena trauma takut. Nggak berani perang kan? Tapi dia ingin berjihad. Maka Rasulullah memerintahkan orang tersebut untuk menjadi pelayan orang-orang yang berjihad. Seperti apa? Menyiapkan makanan, kendaraan, dan mengobati mujahidin yang terluka waktu perang. Ini masuk kepada kelompok orang-orang yang membantu peperangan. Meski tidak langsung turut dalam perang, ya, begitu para murid yang berperan dalam membantu murid yang menempuh kalwat di dunia maupun di akhirat, berkahnya nanti sama seperti orang yang berjihad. Duduk. Sama. Berkahnya sama. Derajatnya sama. Itu kata Nabi. Jadi godaan yang tidak nampak berupa perasaan ujub, ria, dan bangga diri, itu justru keberadaannya kepada murid yang mempunyai intelektual, tafakurnya sangat tinggi. Betul? Nah, di sini bukan tidak boleh bertafakur. Maka seimbangkan kecerdasan ruhani itu. Belajar kepada ahlinya. Mudah-mudahan kita bisa tersingkap rahasia kita. Sedikit lagi, Andung sampaikan. Para ulama torekot, para guru mursyid sering menolak tangan mereka dicium. Kenapa? Tarik. Banyak kan? Tarik. Tapi kalau yang keren, beda tuh Pak. Di fisik aja beda. Kenapa sering ditarik? Mengajarkan ini.
kemuliaan itu tak perlu disembah. Kemuliaan itu tidak boleh disembah. Mereka menghargai gurunya, memuliakannya, nggak boleh disembah. Tapi harus diteladani, maka cepat tarik. Duduk. Cepat tarik itu bukan untuk disembah, tapi hanya untuk diteladani. Paham nggak? Ya, itu dia. Jadi itu adabnya begitu. Nah, ini kan yang sedikit kadang-kadang kita kurang mengerti. Seolah-olah nggak sopan mursidnya, nggak boleh cium tangan. Tidak, Pak. Tidak boleh disembah. Kemuliaan itu hanya boleh diteladani. Nah, itu dia tuh. Wah, itu mengajarkannya begitu. Tak perlu disembah, tapi harus diteladani. Itu namanya tahadud bin nikmah. Apa namanya? Menarik tahadud bin nikmah. Ungkapan rasa syukur dalam diam. Ya, tidak diucapkan dengan kata-kata, tapi dilakukan tarbiyahnya dengan tindakan. Sampai ya? Itu ajarannya. Ya. Keberkahan itu terasa bukan pada tangan yang dicium. Berkah itu melainkan pada ilmu yang antum dengar di majelis. Gimana mau dapat berkah kalau antum melalui YouTube? Kejelekannya apa, Pak? Boleh melalui YouTube. Ya boleh. Apakah dia ngikutin adab? Beda. Beda. Dakwah Jumat dengan dakwah umum beda nggak? Beda, Pak. Dakwah Jumat itu sama dengan sholat 2 rakaat kekurangan daripada 4 rakaat. Derajatnya sama dengan sholat. Dakwah umum? Enggak. Ya, boleh kentut? Boleh. Boleh ngobrol? Boleh. Sampai, Pak? Jadi kalau mereka tidak datang kepada tarekat, dapat berkah nggak? Enggak. Oh, nanti kan bisa belajar dari YouTube, kurang bijak. Tidak ada taharo. Tahu nggak? Ya, tidak ada taharo. Jadi gini, antum tidak akan dapat rasa syukur dalam doim. Keberkahan itu terasa bukan pada tangan yang dicium. Ya, bukan. Ingat, bukan pada yang dicium. Ya. Melainkan pada ilmu yang antum dengar di majelis taklim. Itu yang disebut tashih Al-Quran. Kalau ditarik tangan, bukan menunjukkan kepada penyembah, kepada yang pentaklim. Kemuliaan itu harus diteladani, maka cepat ditarik. Itu namanya tahadud bin nikmah. Ini jarang disampaikan. Ya. Kalau mendengar, namanya tashih Al-Quran. Karena begini, seorang mursyid, seorang pembehit, itu hidupnya bersama huruf dan makna Quran. Bapak itu harus hidup begitu. Kalau Nabi, akhlak Quran. Kita belum sampai. Kalau bapak-bapak sebaiknya hidupnya adalah apa yang disebut tashih Quran. Bersama huruf-huruf makna Quran. Masih berat. Sementara yang bukan berlatar pentadabur Quran, datang ke taklim, niatnya sederhana, ingin mengaji, mendengar, itu sudah baik. Tapi mangkopatnya beda. Kalau dia sudah hafal Quran, pentadabur, datang ke majelis mursyid, zawiyah zikir, beda dapatnya. Tingkatan cahayanya beda. Ya. Jadi kalau masih kita belum bisa mentadabur, datang ke taklim misalnya jawiyah saja, itu sudah hebat, sudah baik. Mursyid juga manusia, Pak. Ada nafs. Kadang berbicara dengan nada yang kadang diselipi dengan tawa. Iya kan? Itu sudah sangat baik. Yang kadang diselipi dengan bercanda. Kiai-kiai langit, di balik kesederhanaannya, tuturnya ada sesuatu yang membuat kita terdiam, yaitu semacam kesombongan ilmu yang justru terasa mewah. Dia kesannya sombong, tapi nyaman karena ilmu itu mewah.
ilmu itu perlu wibawa ruhani tinggi. Duduk gak? Kalau ilmu tidak ada wibawa tinggi, maka tidak berkah. Jadi ada sesuatu yang membuat kita terdiam, yaitu semacam kesombongan ilmu yang justru terasa mewah. Entah kenapa. Justru kita tidak melihat, tidak bisa merasakan kesombongan itu sebagai arogansi. Guru Behit. Justru disitulah letak indahnya kebanggaan yang lahir dari keakraban ilmu di Zawiyah dengan ilmu di umum syar'i. Duduk gak nih? Itu perbedaannya. Ya. Bukan dari rasa ingin diakui. Bukan. Oh saya murid. Oh saya mursyid. Tidak. Tidak perlu menunduk pura-pura tawadu dalam ngaji Zawiyah. Tidak. Jangan setel kemunafikan. Tidak pula meninggikan diri. Kita mesti tahu bahwa ilmu memang harus punya wibawa. Dan wibawa itu tidak perlu dikawal dengan gaya. Betul? Apakah wibawa perlu dengan gaya? Itu di entertain. Dalam ruhani, wibawa no gaya. Apa adanya? Tertawa, biasa, perlu kesombongan, tapi indah. Karena itu patokan dari ruhani. Nggak ada gaya. Cobalah berdamai dengan kebenaran. Coba bapak-bapak hidup damainya dengan kebenaran. Maka akan ketemu tarbiyah yang benar. Ya. Kita mesti tahu kapan harus serius. Kapan mentertawakan keseriusan kita. Pahamnya maksudnya? Ada orang serius berwibawa tinggi tapi ditertawakan, Pak. Harus tahu itu. Karena mereka kemunafikan. Disitulah letak kemewahan seorang ulama mursyid. Dia menutupi dirinya dengan kemewahan kecerdasannya. Malamat harus. Ya, harus. Dia harus jadi manusia biasa. Ya. Menolong gak boleh tahu. Memperhatikan tidak boleh terasa. Meminta tidak boleh terlihat. Duduk. Sanggup? Zaman sekarang sanggup gak? Kalau itu tidak ada kekuatan sultan energi ilahi. Ya. Itulah ampalos. Mursyid itu ampalos. Ketika ia tak lagi dibutuhkan, terlihat bijak. Karena kebijaksanaan sudah menjadi bagian dari cara ia bernapas. Insya Allah kita tutup nanti di bab 3, kajian belajar mati. Nafi'ah. Agak berat pemahaman ini, tapi insya Allah bisa dipahami secara lebih analogi kemanusiaan kita. Mudah-mudahan Allah meridhoinya karena sumbernya dari Quran. Pak Ilu Andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.